Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irfan Jindi dari Psikologi 5D. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kajian psikologi dalam proses biologis anak dan remaja berkebutuhan khusus dan tahapan seksualitas anak dan perlakuannya dalam Islam. Nah, pertama, apa itu anak dan remaja berkebutuhan khusus? Anak dan remaja berkebutuhan khusus ialah anak atau remaja yang mengalami penyimpangan atau perbedaan dari rata-rata anak normal lainnya. Nah, penyimpangan ini dapat berupa kelainan seperti kelainan fisik, mental, sosial, dan juga emosi. Nah, selanjutnya ada faktor biologis pada anak dan remaja berkebutuhan khusus. Nah, pada anak dan remaja berkebutuhan khusus itu pasti ada sesuatu yang salah pada proses biologisnya. Nah, apa sih proses biologis itu? Nah, proses biologis itu merupakan proses perubahan pada sifat fisik individu. Nah, anak dan remaja yang berkebutuhan khusus sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis. Antara lain, yang pertama ada genetik atau sifat keturunan. Nah, yaitu terjadinya kelainan pada anak yang disebabkan oleh genetik yang diturunkan oleh orang tuanya kepada anak. Contohnya seperti Down syndrome yang disebabkan oleh kelebihan kromosom yang dimiliki anak tersebut. Kemudian yang kedua ada perkembangan sistem saraf dan otak. Nah, ini tuh terjadi kelainan pada sistem saraf atau otak, baik dari struktur maupun fungsi, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kecelakaan, penyakit, pengaruh obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga ada perkembangan fungsi organ tubuh. Nah, kalau ini terjadinya kelainan pada perkembangan dari fungsi organ tubuh yang membuat fungsi tubuh anak menjadi tidak normal. Hal tersebut terjadi biasanya akibat dari infeksi virus, benturan yang keras, ya kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada perubahan hormon. Nah, kalau ini kelainan yang disebabkan oleh jumlah hormon. Nah, jumlah hormonnya itu berbeda daripada orang normal biasanya dan keseringannya atau biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Ya, contohnya aja kayak orang yang mengidap penyakit akromegali yang disebabkan oleh kelebihan hormon pada tubuh. Nah, jadi karena kelebihan hormon pada tubuh itu mengakibatkan pertumbuhan anak tuh ya pertumbuhan beberapa organ tuh tidak wajar di beberapa jaringan tubuh manusia kayak di tangan, kaki, atau tulang, gigi atau apa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman, ada penyebab anak berkebutuhan khusus jika dilihat dari periode kelahirannya. Nah, yang pertama ada prenatal atau sebelum kelahiran. Nah, terjadinya gangguan pada saat mengandung merupakan salah satu faktor yang dapat membuat anak lahir dengan sebuah kelainan. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya kerusakan pada diri janin dan biasanya disebabkan oleh gangguan genetika, usia ibu yang mengandung, keracunan saat hamil, benturan yang keras terhadap janin saat dalam kandungan, ibu hamil yang mengkonsumsi obat-obatan yang dapat merusak jaringan janin ataupun karena infeksi kehamilan yang disebabkan oleh bakteri atau virus pada ibu hamil. Bahkan yang paling ekstrim mungkin karena pengguguran. Jadi aborsi yang gagal. Kan ada tuh kadang ada orang yang pengen diaborsi tapi gagal, bayinya lahir. Kemungkinan besar memiliki kelainan tuh atau ya berkebutuhan khusus tuh tinggi gitu loh. Kemudian yang kedua ada periode natal atau ketika melahirkan atau bisa sebelum melahirkan hingga setelah melahirkan. Nah, terjadinya kelainan pada saat proses melahirkan, baik menjelang maupun setelah melahirkan, nah, dapat mengakibatkan kelainan pada diri anak. Nah, hal ini biasanya diakibatkan oleh ya seperti lahir secara prematur,
kelahiran menggunakan alat bantu seperti vakum. Itu kalau teman-teman pernah lihat nonton film apa itu Three Idiot yang dimainkan sama Amir Khan, itu ada jadi karena ibu hamil tersebut yang mau ngelahirin nggak kuat, jadi dibantu menggunakan alat seperti vakum. Bahkan kalau di film itu menggunakan vacuum cleaner. Dan yang terakhir ada kehamilan terlalu lama. Itu dapat menyebabkan kelainan pada diri anak. Kemudian yang terakhir ada pasca natal atau setelah melahirkan. Nah ini terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan hingga usia perkembangan anak hampir selesai, kurang lebih umur 18 tahun. Nah, kelainan pada anak pada masa ini setelah melahirkan itu biasanya diakibatkan oleh infeksi bakteri seperti TBC, tuberkulosa ya, terus kekurangan gizi, kecelakaan yang dialami kan, kadang ada anak yang kurang dalam pengawasan terus jatuh kepalanya duluan, terus ada kerusakan jaringan pada otak atau sistem saraf kan dapat menyebabkan kelainan juga nantinya hingga keracunan. Oke, selanjutnya ya teman-teman, ada bahasan mengenai tahapan seksualitas anak dan perlakuannya dalam Islam. Nah, sebelumnya apa sih itu seksualitas? Nah, seksualitas itu bukan hanya membahas mengenai jenis kelamin saja, bukan hanya membahas mengenai organ-organ kelamin saja, melainkan lebih luas lagi mencakup orientasi seksual hingga gender. Nah, adapun tahapan-tahapan seksualitas pada anak terbagi sebagai beberapa poin. Yang pertama ada fase oral. Nah, fase ini merupakan fase yang terjadi pada usia 0 hingga 2 tahun. Nah, pada fase ini reaksi primitif pertama terhadap objek yaitu bayi itu berusaha memasukkan semua benda yang dipegangnya ke dalam mulutnya. Ya kita sering lihat lah bayi sering apa ya, kalau itu kayak ngempeng apa, ngemut-ngemut jarinya, atau kalau megang sesuatu pasti dimasukin lagi ke mulut. Nah itu karena reaksi primitifnya. Jadi bayi itu merasakan bahwa mulut itu adalah tempat pemuas, oral gratification. Nah rasa lapar, haus itu akan terpenuhi dengan menghisap puting susu ibunya kan. Nah, kebutuhan-kebutuhan, persepsi-persepsi dan ekspresi bayi secara primer diputuskan melalui mulut, bibir, lidah dan organ lain yang berhubungan dengan daerah mulut. Nah, kemudian ada fase anal. Ini fase yang kedua. Nah, fase ini ditandai dengan matangnya syaraf-syaraf otot sphincter anus sehingga anak mulai dapat mengendalikan beraknya. Nah, jadi pada fase ini itu anak tuh udah ngerti gitu, bisa nahan pipis, bisa nahan apa BAB. Nah, pada fase ini itu terjadi ketika anak berusia 2 tahun hingga 3 tahun ya. Nah, kemudian ada yang ketiga itu ada fase palik. Nah, pada fase ini, anak mulai mengerti bahwa kelaminnya itu berbeda dengan baik kakaknya, adiknya, atau teman-temannya. Nah, pada fase ini, anak mulai mengerti perbedaan itu jenis kelamin, ya batasan-batasan juga harusnya diberi tahu ya pada fase ini. Nah, kemudian di fase ini itu terjadi pada usia 3 hingga 6 tahun. Nah, yang selanjutnya ada fase laten. Nah, pada fase ini, semua aktivitas dan fantasi seksual itu seakan-akan tertekan gitu. Nah, karena perhatian anak tuh tertuju pada hal-hal di luar rumah. Jadi anak tuh lebih sering bermain kan. Nah, fase ini tuh terjadi pada anak usia 6 hingga 11 atau 13 tahun, sehingga anak itu pubertas atau akil balik. Nah, kemudian yang terakhir ada fase genital. Nah, pada fase ini, proses perkembangan psikoseksual mencapai titik akhir. Nah, organ-organ seksual itu mulai aktif sejalan dengan mulainya berfungsinya hormon-hormon seksual. Sehingga pada fase ini terjadi perubahan fisik dan psikis. Nah, secara fisik, ya, perubahan paling nyata ya adanya pertumbuhan tulang, perkembangan organ seks seperti kalau laki-laki ada jakun, tumbuh bulu
bukan tumbuh rambut di beberapa daerah. Kalau itu ya kalau perempuan ya payudara tambah berisi dan lain sebagainya lah, Kak. Kita semua udah dewasa pasti tahu kan. Nah, teman-teman, kita memasuki bahasan terakhir yaitu perlakuan seksualitas anak dalam pandangan Islam. Nah, dalam pandangan Islam ini, perlakuan pada anak haruslah dilakukan sebaik-baiknya. Karena dalam Islam, anak itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala serta dalam tanda kutip aset orang tua untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam memperlakukan tahapan seksual pada anak ini, Islam eh, ia memiliki pandangan kalau mengikuti dari fase-fase yang sebelumnya. Yang pertama itu ada fase oral. Nah, pada fase oral ini seorang ibu tuh haruslah menyusui anak hingga umur 2 tahun. Nah, kalau misalnya ya, oh, ibunya apa tidak memproduksi susu karena mungkin ada kendala tertentu, ya mungkin bisa seperti Rasulullah gitu dititipkan kepada orang untuk disusui, jadi pakai air susu ibu orang kan. Maksudnya pakai air susu orang. Intinya haruslah diberi susu air ASI hingga umur 2 tahun. Nah, selain itu pada fase oral juga orang tua tuh harus memberikan kasih sayang, cinta dan perhatiannya secara penuh terhadap anak. Nah, kemudian yang kedua itu ya pada fase anal, maaf, pada fase anal anak diajarkan untuk membuang air kecil atau membuang air besar pada tempatnya, dibiasakan untuk berjongkok ketika buang air kecil dan lain sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan buang air besar dan kecil ya. Kemudian yang ketiga itu pada fase falik. Fase falik. Nah, pada fase ini anak itu mulai diajarkan mengenai agama, tauhid, yang mengenal Allah, mengenal Rasul, nabi-nabi, dan lain sebagainya. Nah, serta diajarkan dan dibiasakan untuk bertutur kata baik, serta mulai diajarkan mengenai ibadah-ibadah sedikit demi sedikit. Nah, kemudian pada fase yang keempat yaitu fase laten, nah, anak itu mulai diajarkan mengenai ibadah, sudah mulai disuruh sholat, bahkan kan ada itu cara ngajar anak untuk sholat tuh kayak umur 7 tahun udah diajarin untuk sholat, jangan sampai ditinggal sholat. Kalau umur 10 tahun eh, apa kalau umur 10 tahun udah masih ninggalin sholat itu boleh dipukul, tapi dengan pukulan kasih sayang ya tentunya, bukan pukulan untuk menyiksa. Nah, selain itu ada ya seperti menutup aurat serta diberikan pemahaman atas batasan antara laki-laki dan perempuan seperti aurat ya, bukan mahram dan bukan mahram, itu harus diberi pemahaman pada masa laten. Nah, kemudian yang terakhir pada fase genital. Nah, pada fase ini anak tuh diberikan kebebasan namun tetap diawasi. Nah, tapi diawasi pun tanpa mengekang ya, karena pada fase ini tuh anak-anak tuh sudah akil balik, sudah tahu mana yang benar dan salah. Jadi intinya sudah dianggap sudah mampu untuk menjadi seorang manusia. Tapi tetap harus diberikan nasihat dari orang tua itu untuk anak dan teguran bila melakukan maksiat. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesediaan teman-teman untuk mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.